Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kelompok saya, di mata pelajaran akuntansi dasar materi kali ini akan membahas tentang prinsip akuntansi, siklus akuntansi, dan persamaan dasar akuntansi. A. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Prinsip akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Prinsip dasar akuntansi yaitu A. Prinsip biaya historis atau bisa disebut dengan historical cost principle. B. Prinsip pengakuan pendapatan atau bisa disebut dengan revenue recognition principle. C. Prinsip mempertemukan atau bisa disebut dengan matching principle. D. Prinsip konsistensi atau bisa disebut dengan consistency principle. Nah, yang terakhir, yang E adalah prinsip pengungkapan penuh atau lengkap atau bisa disebut dengan full disclosure principle. Selanjutnya adalah yang B, adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat kamu artikan sebagai tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang. Siklus ini berlangsung dalam kurun 1 tahun kalender. Nah, apa aja sih itu siklus akuntansi? Nah, yang pertama itu ada transaksi, jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Tahap siklus akuntansi terdiri dari A. Mengidentifikasi transaksi, B. Pindahkan transaksi ke jurnal umum, C. Posting ke buku besar, D. Penyusunan neraca saldo, E. Buat jurnal penyesuaian dan mempostingnya pada buku besar, F. Penyusunan ulang pada neraca saldo setelah membuat jurnal penyesuaian, G. Susun laporan keuangan sesuai dengan informasi pada neraca saldo yang telah disesuaikan, H. Buat dan bukukan jurnal penutup pada buku besar, I. Membuat neraca saldo setelah penutupan, dan J. Pembuatan dan pembukuan jurnal pembalik pada buku besar. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Manfaat persamaan akuntansi terbagi menjadi yang pertama itu sebagai sumber catatan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua itu sebagai alat untuk memeriksa seberapa besar saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Ketiga itu sebagai alat koreksi ketepatan antara saldo pada sisi debit maupun sisi kredit. 2. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang tambah modal, yaitu H tambah B sama dengan U tambah M tambah P. H adalah harta, di mana ada kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan dan peralatan. U adalah utang, di mana ada utang dagang dan utang bank. M adalah modal, di mana ada modal pemilik dan saham. B adalah beban, di mana ada beban gaji, listrik, perlengkapan, sewa dan telepon. P adalah pendapatan, di mana ada pendapatan jasa, pendapatan bunga dan pendapatan lainnya. 3. Unsur persamaan dasar akuntansi. 1. Harta atau aset adalah semua kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Aset terdiri dari harta tak berwujud dan berwujud. 2. Utang atau kewajiban adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi. 3. Modal atau ekuitas adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik atau hak pemilik atau perusahaan. 4. Prive atau drawing adalah pengambilan uang perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. 5. Pendapatan atau revenue adalah hasil yang diperoleh perusahaan dalam kegiatan pemberian jasa kepada pihak luar perusahaan. 6. Beban atau expense adalah pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Pengaruh transaksi terhadap unsur persamaan akuntansi. 1. Transaksi pembelian. Transaksi pembelian oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai ataupun secara kredit. Adanya perbedaan cara transaksi akan mengakibatkan pengaruh yang berbeda. A. Transaksi pembelian tunai. Misalkan saja perusahaan melakukan pembelian tunai untuk perlengkapan, maka pengaruhnya 1. Harta berupa kas berkurang. 2. Harta berupa perlengkapan bertambah. B.
transaksi pembelian kredit. Misalkan saja perusahaan melakukan pembelian perlengkapan secara kredit, maka pengaruhnya 1. Harta berupa perlengkapan bertambah, 2. Utang bertambah. Yang kedua, ada transaksi penanaman modal. Pada saat terjadi penanaman modal, maka terdapat 2 akun yang akan dipengaruhi, yaitu A. Harta berupa kas bertambah, B. Modal bertambah. 3. Transaksi penerimaan. Adapun pengaruh dari transaksi penerimaan yang dilakukan perusahaan yaitu A. Harta berupa kas bertambah, B. Modal bertambah. Yang keempat, transaksi pembayaran. Adapun pengaruh dari transaksi pembayaran dalam perusahaan sebagai berikut. A. Pembayaran yang dilakukan berkaitan dengan utang. Pengaruhnya 1. Harta berupa kas berkurang, 2. Utang berkurang. B. Pembayaran yang dilakukan terkait dengan beban yang dikeluarkan perusahaan. Pengaruhnya 1. Harta berupa kas berkurang, 2. Modal berkurang. Pengaruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dipastikan tidak mengaruhi keseimbangan persamaan akuntansi. Jika keseimbangannya terpengaruh, maka dapat dipastikan terjadi kesalahan dalam pencatatannya. Hal ini dikarenakan setiap transaksi yang terjadi akan diimbangi dengan pencatatan pada 2 unsur dalam persamaan akuntansi. Oleh karena itu, jika pencatatannya benar, setiap sisinya akan selalu imbang. Jadi segini dulu penjelasan tentang prinsip, siklus, dan persamaan dasar akuntansi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.